Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, baik untuk jasmani kita maupun untuk rohani kita, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis yang berbarakah ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dicatat sebagai amal soleh kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan khutbah yang berbahagia ini, materi yang akan kita sampaikan adalah berkaitan dengan merasakan manisnya keimanan. Hal ini merujuk kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqzafa finnar. Muttafaqun alaih. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua adalah seseorang mencintai orang lain fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah seseorang benci untuk kembali kepada kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran tersebut, sebagaimana bencinya dia untuk dilempar ke dalam api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sangat agung, yang mana di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua bahwasanya al-iman ini memiliki rasa manis. Al-iman ini memiliki kelezatan, dan kelezatan tersebut dirasakan oleh hati seseorang. Tempatnya bukan di lisan, dan tempatnya bukan di anggota badan yang lainnya. Tapi lezatnya keimanan, manisnya keimanan itu dirasakan oleh hati seseorang. Sebagaimana makanan itu nikmatnya, enaknya dirasakan oleh lidah seseorang. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua memahami
bahwasanya lidah seseorang itu tidak bisa merasakan lezatnya makanan. Lidah seseorang tidak bisa merasakan enaknya suatu makanan kecuali jasadnya sehat, badannya sehat, fisiknya sehat, kondisinya sedang sehat, maka ketika dia menikmati makanan akan bisa merasakan nikmatnya makanan tersebut, akan bisa merasakan enaknya makanan tersebut. Ini ketika badan seseorang keadaannya sehat. Demikian juga hati seseorang. Hati seseorang akan bisa merasakan lezatnya keimanan, manisnya keimanan ketika kondisi hatinya sehat. Hatinya selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, baik penyakit syubhat maupun penyakit syahwat. Maka ketika seseorang hatinya kondisinya sehat, hatinya bersih, hatinya jernih, maka hati seperti itulah yang akan bisa merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Tapi hati yang sakit, hati yang dipenuhi dengan penyakit hati, entah penyakit syubhat maupun penyakit syahwat, hati seperti itu tidak akan bisa merasakan manisnya, lezatnya keimanan yang ada pada diri seseorang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang hatinya kondisinya sehat, hatinya selamat, dia akan bisa merasakan lezatnya keimanan. Dia merasa nikmat dengan keimanan yang ada di dalam dadanya. Dia merasa nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa nikmat ketika melaksanakan salat. Merasa nikmat ketika duduk di majelis taklim untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan kepada Allah ini termasuk jenis keimanan. Keimanan itu mencakup amalan jawarih, amalan-amalan yang dilakukan oleh badan manusia. Ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa nikmat, merasa bahagia dengan apa yang dia lakukan. Ini ketika seseorang kondisi hatinya sehat, hatinya bersih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita bisa merasakan manisnya keimanan, bagaimana kita bisa merasakan lezatnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah dinomorsatukan, melebihi kecintaan dia kepada selain keduanya. Ini hendaknya yang harus kita upayakan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa merasakan manisnya keimanan, lezatnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas kecintaan terhadap yang lainnya. Cinta kita kepada Allah adalah dengan sebenar-benar kecintaan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita berusaha untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, apabila tidak kenal maka tidak sayang. Bagaimana kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak kenal dengan Allah? Hati kita jahil tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita enggak kenal tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hati kita diajak untuk mencintai Allah, tentunya sangat sulit hati untuk bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak kenal terhadap Allah. Maka supaya seorang hamba bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pencintaan, dia harus mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia mempelajari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengetahui tentang keagungan dan kebesaran Allah. Dia akan mengetahui tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian akan menumbuhkan rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tumbuh di dalam hatinya pengagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengenali Allah Subhanahu wa taala lewat mempelajari, mengkaji tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
yang dari situ seorang hamba akan mengetahui keagungan, kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan mempelajari, merenungkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Betapa agungnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita merenungkan, mentadaburi alam semesta, merenungkan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita semua, kita akan mengetahui tentang keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya makhluknya demikian agungnya, makhluknya demikian indahnya, demikian sempurna makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan Sang Pencipta? Zat yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Dia adalah zat yang maha sempurna, zat yang maha agung, zat yang maha mampu untuk menciptakan semua apa yang ingin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merenungkan banyaknya kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Setiap hari, setiap saat, setiap detik kita selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memupuk dan untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berusaha untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan keagungan, kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian kita akan memberikan ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan sepenuh hati, dan kita akan merasa bahagia ketika kita memberikan rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zat yang kita taati, zat yang kita sembah adalah zat yang maha agung, zat yang maha sempurna, zat yang memiliki semua apa yang ada di alam semesta ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita diharuskan untuk cinta kepada Allah, kita juga diperintahkan untuk cinta kepada Rasulullah, melebihi kecintaan kita kepada selain beliau, tentunya selain Allah Subhanahu wa taala. Melebihi kecintaan kita kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mencintai Rasulullah, kecintaan kita kepada beliau dikalahkan dengan kecintaan-kecintaan terhadap yang lainnya. Dan ini merupakan tuntutan daripada keimanan kita terhadap beliau. Beliau pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga saya lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, dan dari seluruh umat manusia. Kita harus mencintai beliau di atas kecintaan kita terhadap manusia yang lainnya. Walaupun orang tua kita, walaupun anak kita, walaupun istri kita, walaupun saudara kita, kita tidak boleh kecintaan kita kepada mereka mengalahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan kita terhadap diri kita sendiri tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah. Kita semua cinta kepada diri kita. Kita sayang kepada diri kita. Kita berusaha untuk melakukan apa-apa yang sifatnya mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan untuk kita semua, sebagai bukti rasa sayang kita terhadap diri kita sendiri. Cintanya kita kepada diri kita sendiri tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu ketika menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih saya cintai daripada yang lainnya, illa min nafsi, kecuali terhadap diriku sendiri. Saya belum bisa mengalahkan cinta saya kepada dirimu, cinta saya kepada diri saya dengan kecintaan terhadap yang lainnya. Ini pengakuan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah disampaikan kepada Rasulullah. La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih saya cintai daripada yang lainnya,
daripada segala sesuatu illa min nafsi, kecuali terhadap diriku sendiri. Apa jawaban Rasulullah? Beliau mengatakan la walladzi nafsi binafsi, tidak wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak demi Allah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai saya lebih kamu cintai daripada cintamu terhadap dirimu sendiri. Kecintaan kamu terhadap dirimu mengalahkan kecintaanmu terhadap saya, itu tidak benar wahai Umar. Sampai engkau bisa mengalahkan cintamu terhadap dirimu terhadap cinta kamu terhadap saya. Engkau mengalahkan kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Ketika Umar ditegur oleh Rasulullah, lalu dia mengatakan, Al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, saya bisa, engkau lebih saya cintai daripada cintaku terhadap dirimu sendiri. Lalu beliau mengatakan, Al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, baru betul seperti itu. Adapun kemarin ketika kamu mengaku saya lebih kamu cintai daripada semuanya kecuali diriku sendiri, itu tidak benar. Ini kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus ditaruh di atas kecintaan terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah itu mengalahkan kecintaan terhadap selainnya. Kita akan bisa merasakan nikmatnya ketika kita memberikan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, merasa nikmat, merasa bahagia, merasa tentram hati kita, karena yang kita taati adalah zat yang kita cintai dengan sepenuh hati. Kita akan merasa bahagia, merasa tentram, merasa nikmat. Maka seseorang ketika membaca Al-Quran merasa bahagia dengan bacaan Al-Qurannya, betah duduk di masjid membaca Al-Quran karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika duduk di majelis taklim juga merasa nyaman dia berada di majelis taklim karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seandainya tidak ada kecintaan terhadap Allah, dia tidak nyaman berada di tempat-tempat seperti itu. Duduk sebentar enggak nyaman, pergi. Hatinya gelisah, hatinya tidak nyaman. Dia tidak bisa menikmati, dia tidak bisa merasakan lezatnya keimanan yang ada di dalam dadanya karena dia cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dikalahkan dengan kecintaan kepada yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu kana ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Perkara yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita bisa merasakan lezatnya keimanan, merasa nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang tidak mencintai dia kecuali lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Saling mencintai karena Allah, cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada orang lain bukan karena urusan dunia, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena jabatannya, atau bukan karena bagusnya rupa yang dia miliki. Tapi cintanya dia kepada orang tersebut lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila orang mencintai orang lain lillah karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa ikhlas ketika memberikan bantuan kepada orang tersebut, akan merasa ikhlas memberikan kebaikan, kemanfaatan kepada orang tersebut, tidak mengungkit-ungkit. Atau ketika orang tersebut tidak membalas kebaikan yang dia miliki, yang dia berikan, dia tidak merasa sakit hati. Karena apa yang dia berikan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia, bukan karena kedudukan, bukan kita mengharapkan sesuatu dari orang lain. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya kita ini sebagai sesama muslim
harus saling mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berusaha memberikan kemanfaatan dan memberikan kebaikan untuk saudara-saudara kita lillah karena Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk menghindarkan gangguan-gangguan dari mereka, tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka, dan berusaha untuk mengentaskan saudara-saudara kita sesama muslim sesuatu yang mengganggu dan menyakiti mereka lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadisnya, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Karena muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, la yadhlimuhu, tidak boleh menzalimi, tidak boleh menyakiti saudara sesama muslim, wala yuslimuhu, dan tidak boleh membiarkan saudara sesama muslim disakiti oleh orang lain. Melihat saudaranya dizalimi, disakiti, tidak boleh membiarkan. Hendaknya dia memberikan bantuan kepada saudaranya yang disakiti atau dizalimi oleh orang lain sesuai dengan kemampuan dia. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa berusaha untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan dia. Wa man farraja an muslimin kurbatan. Barang siapa berusaha menghilangkan kesusahan dari seorang muslim, farrajallahu anhu kurbatan min kurabatin yaumal qiyamah. Maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dia nanti di hari kiamat. Ketika kita di dunia suka membantu saudara kita, di dunia suka membantu saudara kita, nanti di akhirat kita akan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa menutupi aibnya seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ini sesama muslim harus saling mencintai, harus saling tolong menolong, dan tidak boleh menjerumuskan sesama saudara muslim ke dalam perkara-perkara yang membahayakan dirinya atau perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita bisa merasakan lezatnya keimanan, manisnya keimanan adalah membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bencinya dia untuk dilempar ke dalam api neraka. Seseorang yang alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dulunya berkelimang dengan kemaksiatan, dulunya banyak melakukan kemaksiatan, hidup di atas kejahilan, banyak kemaksiatan yang dilakukan, banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah di dalam hidupnya, alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dientaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahilan, dientaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa benci untuk kembali kepada kesesatan yang dulu dia lakukan karena taunya dia hinanya, betapa hinanya dia dulu ketika berada di atas kesesatan, penuh dengan kehinaan, penuh dengan kerendahan, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan hidayah oleh Allah. Maka dia menjaga hidayah yang diberikan oleh Allah, benci untuk kembali kepada kekufuran, sehingga orang seperti itu akan merasa nikmat, akan merasa bahagia dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa nikmat, merasa bahagia ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dulu bagaimana hinanya dia, mengingat dulu bagaimana rendahnya dia ketika dia bergelimang dengan kemaksiatan. Maka orang seperti itu ketika dia beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan merasa bahagia dan merasa nikmat. Berbeda dengan orang yang masih berangan-angan untuk kembali kepada kesesatan. Dulu dia hidup di tengah kesesatan, kezaliman, kejahilan, lalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam benaknya masih ada keinginan dia menikmati dengan kemaksiatan dan kezaliman yang dulu dia lakukan, dia menikmati dan berangan-angan untuk bisa kembali kepada hal seperti itu. Maka apabila orang kondisinya demikian, walaupun dia
mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa menikmati, dia tidak akan bisa merasa bahagia dengan hidayah, dengan keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berangan-angan untuk kembali lagi kepada kekufuran, kembali kepada kesesatan. Maka Rasulullah memberikan arahan kepada orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya dia merasa nikmat, merasa bahagia dengan hidayah yang diberikan oleh Allah. Dia harus merasa benci untuk kembali kepada kekufuran, merasa benci untuk kembali kepada kemaksiatan sebagaimana bencinya dia seandainya dilempar ke dalam api neraka. Dia akan berusaha untuk bisa istiqamah di atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah, walaupun banyak ujian, banyak cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk berada di atas istiqamah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit khutbah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat darinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.